Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Fansuri. Saya salah satu dosen program studi Teknik Informatika S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang dengan NIDN 0428048906. Saya bergabung dengan Universitas Pamulang sejak tahun 2018 dengan bidang keilmuan data manajemen, di mana mata kuliah yang termasuk rumpun ini adalah basis data 1, basis data 2, dan data mining. Dan mata kuliah yang saya ampu adalah basis data 1. Basis data 1 ini merupakan salah satu mata kuliah utama di program studi Teknik Informatika dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliahnya adalah 22 TIF 0193. Basis data 1 ini merupakan mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini membahas konsep dasar hingga implementasi pengelolaan data secara sistematis menggunakan sistem manajemen basis data. Ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa mengenai konsep dasar sistem basis data, serta keterampilan dalam merancang, mengelola, dan menerapkan database secara efektif. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengelola dan menyelesaikan tugas atau proyek dengan tepat dan akurat sesuai standar, mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya, serta menguasai perancangan sistem dan algoritma basis data untuk meningkatkan performa dan integritas sistem secara efektif. Adapun jumlah perkuliahan pada mata kuliah basis data ini sebanyak 21 pertemuan, yang dimana 14 pertemuan dilakukan dengan tatap muka di kelas atau sinkronus, dan 7 pertemuan dilakukan dengan asinkronus, yakni secara online menggunakan learning management system. Adapun judul materi yang dibahas di setiap pertemuannya adalah 1. Pendahuluan basis data dan sistem basis data, 2. Operasi dasar basis data, 3. Keamanan basis data, 4. Lingkungan basis data, 5. Bahasa basis data, 6. Basis data relasional, 7. Aljabar dan kalkulus relasional dalam basis data, 8. Normalisasi dan dependensi transitif dalam basis data, 9. Anomali dalam basis data, 10. Penerapan normalisasi, 11. Model entity relationship atau ER, 12. Basis data terdistribusi, 13. Komponen entity relationship atau ER, 14. Database management system atau DBMS, 15. Bahasa SQL, 16. Data definition language atau DDL dan operasinya, 17. Data manipulation language atau DML dan operasinya, 18. Data control language atau DCL dan operasinya, 19. Select fungsi where, string, dan logika, 20. Fungsi join table, dan 21. Perancangan database. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode DIA yang terdiri dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Materi disampaikan melalui pembahasan teori yang sistematis atau delivery, dilanjutkan dengan diskusi dan praktik langsung bersama mahasiswa atau interaction, serta diakhiri dengan penugasan problem solving dan studi kasus untuk mengukur pemahaman dan penerapan konsep atau assessment. Metode ini diberikan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkan keterampilannya secara mandiri dan analitik dalam menyelesaikan permasalahan database di dunia nyata. Untuk evaluasi pembelajaran, saya menggunakan skema penilaiannya adalah untuk kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Skema ini dirancang untuk menyeimbangkan antara keterlibatan mahasiswa selama proses perkuliahan dan penugasan materi secara konsep maupun praktis. Dalam video ini, saya juga menyertakan cuplikan pembelajaran langsung di kelas bersama mahasiswa. Pembelajaran ini dilakukan pada pertemuan ke-17 dengan pembahasannya materi adalah Data Manipulation Language atau DML. Materi DML ini sangat penting karena melatih mahasiswa menggunakan perintah dasar SQL seperti select, insert, update, dan delete yang menjadi keterampilan inti dalam pengolahan basis data. Adapun capaian pembelajaran pada sesi ini adalah mahasiswa mampu menuliskan dan mengeksekusi perintah DML dengan benar, memahami struktur sintaks SQL, dan mampu melakukan manipulasi data sesuai studi kasus sederhana. Berikut cuplikannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi materi kali ini kita bahas mengenai DML, Data Manipulation Language. Kalau yang sebelumnya kita bahas mengenai DDL, yaitu kita bicara mengenai perancangan struktur database-nya dari mulai create, kemudian ada drop, membuat, kemudian ada alter, mengubah strukturnya. Nah, untuk bahannya kita sudah buat medianya, penyimpan data, strukturnya. Kemudian di sini kita bahas mengenai DML. Kita mau manipulasi isi-isinya. Mungkin kalau secara visual kelihatan lah ya, ada fungsi insert, update, delete, sama select. Mungkin yang paling umum aja, update sama delete sama insert itu kan banyak banget tuh di aplikasi tuh. Tombol simpan, tombol ubah, tombol hapus. Mungkin yang baru di sini ada fungsi select, di mana ini ada fungsinya untuk menampilkan data. Betul. Jadi DML di sini adalah singkatan dari Data Manipulation Language yang merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam sebuah database. DML memungkinkan kita pengguna melakukan operasi seperti menambah data, simpan, mengubah data, update, menghapus data dan delete, dan mengambil data dari sebuah table atau select seperti itu. Nah, DML menyediakan 4 pernyataan untuk melakukan manipulasi dalam sebuah database. Select adalah query untuk meminta informasi, mengambil informasi dalam sebuah table database. Insert melakukan penyimpanan data pada sebuah table. Update melakukan perubahan data yang ada pada sebuah table, dan delete melakukan penghapusan data yang ada dari sebuah table. Ini bisa dibilang sebuah fungsi dasar banget di aplikasi, dan ini harus benar-benar kalian pahamin. Kenapa? Hampir semua aplikasi saat ini pasti menggunakan namanya select, insert, update, delete. Mungkin kalau secara fungsi ada namanya aplikasi sosial media, Instagram atau Facebook lah, atau Twitter sebagai macam. Mungkin kalau secara bahasa di beda-beda tuh, ada fungsi untuk upload story, ada fungsi untuk posting reels, dan seterusnya. Itu artinya kita mau upload data atau nyimpan data. Ada fungsi untuk merubah menggunakan filter-filter yang ada di Instagram, itu artinya kita mengubah data. Ada fungsi untuk menghapus data yang sudah ada dalam sebuah sosial media, itu artinya menghapus atau menghilangkan data. Bahkan timeline aja yang ada di sosial media ataupun aplikasi lainnya, tampilan timeline berbagai aplikasi berbagai macam, itu adalah fungsi dari namanya select atau menampilkan data atau mengambil informasi. Seperti itu. Nah, jadi untuk langsung saja kita praktekkan, di sini kita buka kembali aplikasi MySQL-nya menggunakan aplikasi Exam, kemudian login ke MySQL-nya menggunakan perintah MySQL-u root, di mana U ini adalah usernya dan root ini adalah super user atau adminnya. Kemudian yang kita gunakan di sini adalah database-nya Unpam yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian tabelnya adalah tabel mahasiswa yang sudah kalian buat strukturnya sebelumnya. Dengan struktur yang di sini adalah kolomnya name, nama, kelas, dan alamat. Kalau kabar sebelumnya kita sudah membuat strukturnya 4 kolom-kolom ini dengan lengkap dengan tipe datanya, lengkap dengan panjang karakternya dan aturan primary key-nya sebagai macam. Sekarang kita mau isi datanya. Jadi dibuka kembali aplikasi MySQL-nya, Exam-nya. Oke, selanjutnya kita bahas 4 fungsi utama dalam DML. Insert, update, select, dan delete. Insert itu menambahkan data atau simpan data, update mengubah data, delete menghapus data, dan select mengambil informasi dari sebuah table. Yang pertama, select merupakan kalimat paling kompleks dibandingkan kalimat-kalimat DML lainnya. Perintah select mengambil data dari sebuah table tanpa mempengaruhi nilai dalam sebuah table, hanya mengambil informasi dan manipulasi informasinya. Beda dengan kalimat update, insert, sama delete, dia digunakan query-nya itu mempengaruhi isinya. Jadi harus hati-hati menerapkan fungsi update, insert, dan delete seperti itu. Untuk bentuk sintak dasar atau penulisan dasar, kalimatnya adalah select bintang from nama table, yang artinya select ini adalah mengambil informasi, bintang di sini adalah mengambil seluruh informasi. Seluruh table, seluruh datanya diambil semua
From itu nama dari tempatnya, kemudian nama tabel. Ini tabel yang mau kita ambil datanya. Misalkan sebelumnya kita bikin tabel mahasiswa, maka select bintang from mahasiswa. Artinya kita mau mengambil seluruh data dari tabel mahasiswa. Kolom-kolomnya, semua informasinya kita ambil. Nah, karena ini masih pertama kali, jadi bisa dibilang ini tahap awalnya dulu kita select. Fungsinya adalah, misalkan kalau nanti kalian bikin aplikasi nih, pemrograman, misalkan pakainya pemrograman berbasis web atau berbasis Java dan sebagainya macam, di mana datanya ini kalian mau ambil dari database atau sebuah table, maka nanti kalimat selectnya ini atau bahasa query-nya ini atau bahasa SQL ini kalian embed atau tempelkan dalam bahasa pemrograman. Dari awal pernah saya bilang, bahasa SQL adalah bahasa universal. Dia bisa nempel kemana saja. Kalau mau bikin aplikasi berbasis Java, bisa tempel di pemrograman Java. Kemudian insert, menambahkan data. Fungsi insert adalah melakukan penyisipan data pada sebuah table. Sintak dasarnya adalah insert into nama table, nama kolomnya apa, values, nilai yang mau kita tambahkan ke dalam tabel-tabelnya ini. Kemudian untuk bentuk insert ada dua. Pertama, menambahkan satu data ke dalam sebuah tabel atau menambahkan beberapa data sekaligus ke dalam sebuah tabel tertentu. Kemudian tambahkan query berikut, menambahkan data Budi ke dalam tabel mahasiswa. Perintahnya adalah insert into mahasiswa, name, kelas, nama dan alamat, ini nama kolomnya yang ada dalam tabel mahasiswa. Kemudian values, nilainya yang akan kita tambahkan. Pastikan di sini untuk susunannya sesuai dengan penjabarannya. Name yang pertama dengan name-nya, kemudian kelas dengan kelasnya, nama yang ketiga nama mahasiswanya, dan alamat mahasiswanya. Coba dibuat dulu seperti itu. Oke ya, pastikan untuk nilai itu kalian buat menggunakan tanda petik. Mungkin bisa dibilang ini nggak wajib, karena untuk berupa angka seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin tidak wajib pakai petik. Tapi mungkin dari sekarang biasakan saja untuk setiap nilai pakai petik. Biar apa? Nanti saat kalian terjun dalam dunia kerja, kalian tidak sering lupa menggunakan tanda petik dalam sebuah nilai. Karena mungkin kalau misalkan beberapa kalian lupa, contoh untuk tipe data yang sifatnya karakter, kalau nggak pakai tanda petik, dia kemungkinan error. Jadi pastikan untuk depan dan belakang untuk nilainya, pastikan pakai tanda petik. Seperti itu. Gimana? No database selected. Nah, kita gunakan database Unpam-nya dulu. Use Unpam. Titik koma dulu, bikin enter. Ini kan masih gantung. Oke. Use Unpam. Itu kurang, itu koma ya. Jadi karena ini ada yang kurang, ya kalau MySQL itu kan sifatnya wajib titik koma. Ya, query oke. Add no kolom name. Insert untuk mahasiswa, name. Coba description dulu deh, DSC description mahasiswa. DESC. Ya. You have error. Cari dekatan near. Near-nya apa nih? Near values. Insert into mahasiswa. Values-nya mana nih? Oh, nih sekali aja. Sekali aja. Jadi kalau mau nambahin beberapa data sekali ini nih, untuk mahasiswa values-nya sekali aja di atas tuh. Sisanya langsung nilai. Ini kan lebih dari satu tuh. 1, 2 dan seterusnya. Ya, sekali aja. Sebentar. Name, nama, kelas, alamat. Oke. Insert into mahasiswa. Benar. Unknown kolom name in field list. Masih ini mahasiswa doang, mahasiswa 2. Oh. Nah, jadi pastikan untuk tabelnya sesuai ya. Gimana? Gara-garanya salah ya? Iya, pastikan untuk query-nya sesuai. Insert itu mahasiswa, name, nama, kelas, alamat, values-nya apa? Kan? Ini values, kalau udah ini kan eksekusi nih titik koma, tinggal titik koma doang eksekusi, masih titik koma doang, langsung aja titik koma ya enter. Nah itu error tuh baru ketahuan.
Jadi errornya itu dekat tanda kurung. Nih, alamat koma tuh. Jadi kalau udah terakhir kan ngebel alamat koma lagi kan? Kayak gitu. Nah, coba. Kelasnya nggak ada. Oh, mungkin yang sebelum terakhir perubahan ya, yang alternya itu. Oke, berarti gini aja deh. Prodi dan apa saja? Alter tabel mahasiswa atau alter tabel mahasiswa sebelumnya siswa, awas tipe ada tipe tulisan. Oke, drop kolom program studi, jadi biar gampang pahaminnya kita dikit aja sampel kolom-kolomnya. Awas, ini program underscore studi, samain semua ya. Jadi kalau udah oke, langsung aja ntar nim, nama, alamat, sama email. Tinggal di situ tuh kira-kira mengisi apa tuh di situ. Iya gitu udah. Ntar, jadi ntar jangan fokus di materi depan. Intinya kalau di sini ada nama kolomnya alamat sama email, fokusnya datanya aja langsung. Jadi ntar isi emailnya apa, alamatnya apa. Nggak pakai itu. Yang di sini sudah bisa. Coba yang di sini sudah. Coba yang di sini sudah. Oke, sudah masuk katanya. Sip. Masih ada yang error di sini. Bisa? Aman? Oke. Oke. Yang di sini aman? Ya. Ini kalau datanya tidak ditemukan berarti bikin data baru lagi, Pak? Data tidak ditemukan. Oh iya, berarti bikin tabel baru, bikin tabel baru. Ibaratnya ini kan baru aplikasi kosong nih, belum ada wadahnya, ya kan? Berarti kita harus bikin gedungnya dulu, bikin ruangannya dulu, baru bisa nyimpen data kan? Sama kayak gitu, berarti saya ulang, bikin database-nya dulu, bikin tabelnya, baru insert data. Database ini kok nggak masuk ya Pak? Jangan saya waktu itu udah bikin juga. Harusnya masuk sih, karena kan ini sama aja sumber datanya, servernya ya, sama aja. Mungkin belum refresh nih dari sini nih. Harusnya sama semua, karena kan ini ibaratnya satu server, satu harddisk lah, nggak mungkin beda. Gitu. Kecuali kalau menggunakan server di perusahaan nih, kadang harddisknya beda-beda tuh penyimpanan, jadi sesuai alamatnya. Kalau ini kan masih lokal, kemungkinan yang di command prompt sama yang di localhost ini sama isinya, nggak mungkin beda. Kayak gitu ya. Itu untuk yang insert. Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa data sekaligus ke dalam tabel menggunakan perintah insert. Bedanya adalah untuk masing-masing data pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Contoh, insert untuk mahasiswa, nim nama kelas alamat, values-nya adalah indata city, koma, indata Anton, yang kedua, koma, yang ketiga data Dewi. Terakhir, jangan perlu koma lagi, langsung aja eksekusi titik koma. Seperti itu. Ya, itu untuk yang insert. Kemudian untuk menggunakan insert, pastikan kalian harus mempunyai aturannya. Ingat, kalau sebelumnya kalian bikin sebuah tabel, ada untuk keterangannya menambahkan perintah not null, yang artinya nggak boleh kosong, maka kalian harus isi datanya. Mungkin kalau penerapan di aplikasi, tanda bintang warna merah tuh di Google Form, biasanya tuh, itu artinya kita wajib isi nilainya, nggak bisa kita skip. Kalau yang lainnya, kalau misalkan boleh nol, itu berarti boleh kosong. Kemudian pastikan tipe datanya sesuai. Jangan sampai kalian struktur datanya, struktur tabelnya itu tipe datanya integer, kalian ngisinya karakter atau huruf, pasti akan error. Seperti itu. Kemudian penerapannya, kalau sebelumnya kita menampilkan data di sebuah aplikasi, untuk insert ini adalah fungsi untuk tombol simpan atau tambah atau kirim atau posting dan seterusnya. Query-nya sama, kalian taruh aja nih query-nya, insert ini dalam program yang kalian buat di pemrograman. Seperti itu. Kemudian update. Digunakan untuk melakukan perubahan data pada sebuah tabel dalam database. Sintaks dasarnya adalah update nama tabel, set
nama kolomnya apa, kemudian nilai yang barunya apa, kemudian where kondisinya apa. Ingat, kalau nggak pakai kondisi where, maka semua baris akan berubah isinya. Kenapa sih sebuah aplikasi saat ini ya seringkali pakai sehari-hari itu ya, saat kalian melakukan perubahan data, saat kalian menghapus data, itu seringkali minta namanya validasi. Kira-kira fungsinya apa sih bagi kita? Ada yang bisa? Oke, silakan. Jadi validasi itu sebenarnya sistem ngecek apakah user itu benar-benar mau menghapus data atau cuma salah pencet. Masalah pencet. Jadi itu buat mengatasi kehilangan data karena error. Kalau kondisinya kita pas kita klik tombol update ternyata wah salah nih yang divalidasi. Ya. Terus apa kita akan langsung yes aja atau bisa kita abaikan? Kalau kita memang benar-benar mau menghapus, kita pencet yes. Tapi kalau kita ternyata tidak sengaja menekan tombol hapus, kita pencet tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya nanti kalau kalian bikin aplikasi, apalagi bisa dibilang perintah update sama delete itu kan lumayan penting nih, sangat rawan dah untuk dieksekusi. Pastikan kalau kalian gunakan fungsi update sama delete, sebelum eksekusi itu pastikan kalian bikin lagi logik untuk validasi. Tujuannya apa? Kita menghindari namanya human error. Ada kalanya orang cuma klik-klik aja tombol yang ada tanpa mempedulikan isinya. Nah, fungsi validasi ini mungkin sudah beberapa dipraktekkan di aplikasi-aplikasi yang tadi ada. Tujuan apa? Untuk menghindari ada namanya human error. Kalau orang salah ngisi, salah isi data, sebagai macam, diingetin tuh sama aplikasi. Bener gak sih yang mau dihapus ini? Ya. Kemudian ini yang paling rawan, fungsi delete. Ya, delete ini adalah melakukan penghapusan data pada sebuah table. Perintahnya adalah delete from nama table. Ingat, where. Kalau nggak ada fungsi where, maka semua data akan hilang. Contoh, kita mau menghapus data mahasiswa yang namanya Budi. Gunakan kita delete from mahasiswa where namanya Budi. Itu ya perintahnya ya. Pertanyaannya, query ini bener gak sih? Gimana kira-kira? Perintah dari atasan kalian, tolong dong hapus mahasiswa yang namanya Budi. Kalian bikinlah tuh delete from mahasiswa where namanya Budi ya. Kira-kira kayak gini bener gak? Salahnya di mana? Nama bukan primary key, ini sifatnya umum ya. Makanya kalau kita eksekusi kayak gini, nanti semua yang namanya Budi di database mahasiswa, tabel mahasiswa itu semuanya akan hilang. Makanya ambil yang sifatnya unik primary key-nya. Where name-nya Budi berapa, misalkan 1345, ambil name-nya. Nah, nanti jangan sampai kalian bikin perintahnya delete from mahasiswa aja nih, ditaruh di program. Efeknya semua data akan hilang. Kayak begitu. Pertanyaannya, apa sih resikonya yang mau terjadi pada aplikasi jika perintah update sama delete dijalankan tanpa perintah where? Ada yang bisa? Kenapa kita butuh where dalam fungsi delete sama update di sini? Bisa? Ayo. Ini kalau perintah update dan delete dijalankan tanpa where, itu bisa membuat semuanya itu jadi terupdate, yang seharusnya nggak terupdate jadi terupdate, dan yang nggak kita seharusnya hapus jadi terhapus. Oke, dia akan berefek pada semua data dalam sebuah table. Makanya kita mungkin beberapa saja kita butuh atur saja kita mau ubah, tapi karena tidak ada fungsi where-nya, maka semua informasinya akan berubah semua sesuai dengan query yang ada. Seperti itu. Pertanyaannya gini, kira-kira di aplikasi makanya kayak gimana sih? Pernah lihat nggak? Banyak banget nih fungsi in some between. Pernah lihat? Contoh gini, kalian pernah melakukan proses print nggak? Nge-print berkas dari PDF atau dari dokumen sebagai macam. Ada perintah tanda strip sama koma. Misalkan gini, saya punya beberapa data
Misalkan halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Ini ya. Saya mau ngeprint halaman 1 sampai halaman 5. Berarti gimana? 1 strip 5. Kira-kira berapa lembar hasilnya? 5 lembar. Kalau petanya adalah 1,5, berapa lembar? 2 lembar. Berarti kalau 1,5 dia adalah pendapat fungsi in. Kalau 1 sampai 5 between. Tuh, di aplikasi kayak gitu. Entah kalian di PDF, di browser sebagai macam. Kalau kalian mau ngeprint atau mencetak sebuah data, kalau kita gunakan tanda strip seperti ini, berarti hasilnya dia akan menggunakan between atau rentang nilai. Kalau 1,5 berarti dia fungsi in atau nilai-nilai yang kita list sebelumnya. Rata-rata di website itu punya database. Yang pakai SQL juga. Pertanyaan itu fungsi update. Apa sih Pak resiko update? Kalau misalkan ngejalanin tanpa validasi input. Tanpa validasi input. Tadi saat ini banyak orang pakai aplikasi itu hanya pakai saja tanpa memperhatikan detail informasi yang dia melakukan. Makanya banyak sekali orang yang mungkin saat ini banyak salah melakukan perubahan data, kehilangan data dan seterusnya. Kenapa? Karena sistem itu hanya melakukan eksekusi saja langsung. Nah, makanya saat ini banyak diperkembang di masyarakat, bagi developer, bagi programmer, sebagai macam, dia menambahkan fungsi validasi. Tujuan apa? Biar menghindari adanya namanya human error. Mungkin saat ini sering kali ya kita lihat di sosial media ada sebutannya orang malas baca, gitu kan? Malas baca nih. Kenapa? Dia fungsi update aja, fungsi lihat aja, udah cuman eksekusi aja, cuman kirim-kirim aja. Dia nggak tahu informasi sebenarnya dia ngapain aja sebenarnya gitu. Makanya zaman sekarang developer tuh lebih banyak menggunakan fungsi validasi, bisa sekali, bisa 2 kali. Bahkan ada lagi fungsi, pernah dengar nggak fungsi OTP? Ya, kita melakukan perubahan data atau kirim rekening atau kirim pulsa gitu ya, pakai fungsi OTP. Tujuannya apa? Memvalidasi, bener gak sih ini orang yang melakukan, sama tuh validasi tuh. Jadi jangan sampai kalian eksekusi sebuah sistem tanpa memperhatikan detail informasi yang mau diubah. Makanya zaman sekarang banyak sekali fungsi validasi kayak begitu. Ya, jadi sebagai penutup, melalui pemahaman DML, kita tidak hanya belajar bagaimana menambahkan, mengubah, dan menghapus data, tapi juga mulai menguasai cara berinteraksi langsung dengan namanya sistem. Karena saya bilang sebelumnya, kita kalau bicara mengenai soal data, kita bicara mengenai soal database, pastikan kalian bisa ngobrol sama sistem, bisa berinteraksi dengan sistem. Tujuan apa? Biar kalian bisa mengelola informasi dengan benar. Semakin terampil dalam menggunakan perintah-perintah DML, semakin besar pula kemampuan kalian untuk mengelola informasi dalam sebuah aplikasi yang ada. Seperti itu. Dan terima kasih untuk hari ini. Melalui pengajar mata kuliah ini, saya terus berupaya memperbaharui metode pembelajaran yang interaktif dan aplikatif, serta mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan mampu menerapkan keilmuannya dalam dunia nyata. Demikian informasi dari saya. Semoga video ini dapat memberikan penggambaran yang jelas mengenai kontribusi saya dalam aspek pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.